Halo semua, saya akan menjelaskan apa itu struktur pasar. Halo, kelompok kami beranggotakan Haidar Ali Alfala, kemudian ada Maulidina Rahmawati, dan juga saya, Siti Nurwinda Rohimah. Halo semua, saya akan menjelaskan apa sih itu struktur pasar, apakah penting struktur pasar itu. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh si pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi, jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka semakin tinggi. Kemudian pengertian pasar itu sendiri yaitu di mana konsumen dan produsen melakukan transaksi jual beli. Konsumen berperan sebagai golongan yang menentukan suatu kebutuhan akan berbagai macam produk. Sedangkan produsen berperan sebagai golongan yang menyediakan atau menawarkan produk yang menjadi permintaan konsumen itu sendiri. Kemudian struktur pasar. Struktur pasar yaitu menggambarkan karakteristik dan kondisi suatu pasar, terdiri dari jumlah konsumen, produsen, jenis produk, serta hambatan keluar masuknya industri atau pasar. Terdapat beberapa jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari persaingan monopolis, monopoli, dan juga pasar persaingan oligopoli. Pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen atau price taker. Setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ada beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya yang banyak. Kemudian yang kedua, produk yang dagangan bersifat homogen. Yang ketiga, keluar masuknya pasar atau industri. Yang keempat, menjual barang sesuai harga yang berlaku di pasar. Yang sempurna ada pasar sayur, buah, pasar beras, pasar batik, pasar hasil pertanian, hasil perikanan, dan lain sebagainya. Kurva pasar bersaing sempurna, yaitu kita membuat kurvanya terlebih dahulu. Ada price, P atau price, kemudian ada Q, Key atau quantity atau kuantitas atau jumlah. Kemudian pada yang sempurna itu garis pada yang sempurna yaitu horizontal. Karena apa garisnya horizontal? Karena disebabkan perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga di pasar. Perusahaan tidak dapat mempengaruhi pasar karena banyaknya pembeli dan penjual. Kemudian bersifatnya homogen dari produk yang dijual. Pada kurva pasar bersaing sempurna, garis pada horizontal itu yang dinamakan demand sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue. Kemudian membutuhkan marginal cost. Marginal cost itu berhubungan dengan saling berpotongan dengan marginal revenue dan juga average revenue. Kemudian pada average cost, apabila average cost di atas garis demand itu mengalami kerugian, dan apabila berpotongan dengan garis demand itu labanya normal. Kemudian apabila average cost di bawah garis demand itu yang disebut keuntungan. Kemudian ada pasar bersaing monopolistik. Pasar bersaing monopolistik yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual atau produsen dan barangnya berbeda corak. Berbeda coraknya disebut dengan terdiferensiasi. Terdiferensiasi yaitu memiliki unsur pembeda antar produk, yaitu kualitas dan brand.
Kemudian contoh pasar bersaing monopolistik. Yang pertama ada penerbangan. Terdapat bermacam-macam maskapai maskapai penerbangan, tetapi memiliki perbedaan, yaitu ada layanan, harga, dan fasilitas. Contoh dari dari penerbangan itu yaitu ada Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Citylink, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu ada air mineral. Walaupun produknya sama, tetapi memiliki perbedaan, yaitu kualitas dan kemasan. Contohnya Fit, Ades, Pure Life, Aqua, Le Mineral, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada retail, menjual produk serupa tetapi branding dan pemasarannya yang berbeda, seperti Alfamart, Indomart, dan Alfamidi. Kemudian ada ciri-ciri pasar bersaing monopolistik. Yang pertama ada terdapat banyak penjual atau produsen. Yang kedua produknya tidak homogen atau berbeda corak. Yang ketiga mudahnya keluar masuk industri pasar. Pada kurva pasar bersaing monopolistik bersifat elastis, kurvanya mendatar tetapi bukan horizontal, tetapi landai. Kemudian ini yang dinamakan garis yang hijau itu, garis yang hijau itu yang disebut garis demand. Demand sama dengan average revenue. Kemudian ada garis yang biru itu yang dinamakan marginal revenue. Marginal revenue itu berasal dari setengah dari average revenue. Kemudian titik potong 0, ki 0, dan P itu yang dinamakan total revenue. Mengapa total cost dan total revenue itu sama? Karena average cost akan berbentuk seperti ini yang garis hitam. Nah, maka nilai average cost sama 0, ki 0, dan P itu. Karena nilainya sama, maka dinamakan break even point. Nah, break even point itu yang ada di dalam garis 0, ki 0, dan P itu. Itu yang dinamakan titik break even point. Perbedaan pada kurva pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik yaitu terletak pada elastisitas permintaannya. Untuk pasar persaingan sempurna, permintaan terhadap produknya bersifat elastis sempurna. Kemudian pada pasar monopolistik, permintaan terhadap produknya relatif elastis karena adanya diferensiasi produk. Kemudian ada perbedaan yang lain, yaitu ada produk, penjual, harga, iklan, dan keuntungan. Kemudian ada pasar monopoli atau ikhtikar. Pasar monopoli yaitu suatu pasar yang hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Contoh dari pasar monopoli yaitu yang ada di Indonesia ada PDAM, Pertamina, PT KAI, dan lain sebagainya. Mengapa PT KAI, Pertamina, PDAM, dan PLN termasuk pasar monopoli? Karena memiliki karakteristik. Yang pertama, hanya ada satu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. Yang kedua, tidak ada perusahaan lain yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Kemudian ada pembeli tidak memiliki pilihan lain dalam membeli barang. Kemudian ada perusahaan menentukan harga. Mengapa sih PT KAI, PLN, Pertamina, dan lain sebagainya termasuk monopoli itu? Karena pasar monopoli itu yang tidak memiliki barang pengganti untuk diperjualbelikan ke masyarakat. Perbedaan monopoli dengan ikhtikar yaitu monopoli adalah kondisi di mana satu perusahaan menguasai pasar untuk produk atau layanan tertentu, sedangkan ikhtikar adalah kegiatan membeli dan menahan barang untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pada kurva monopoli, pasar monopoli hampir sama dengan pasar monopolistik, tetapi ada perbedaannya. Pada kurva pasar monopoli landai. Nah, pada garis permintaan dan ada garis pendapatan marginal. Pada biaya total rata-rata itu di bawah pendapatan marginal. Titik D, C, B, dan E itu yang dimaksud dengan titik
break-even point atau keuntungan monopoli. Kemudian ada pasar persaingan oligopoli. Pasar oligopoli yaitu di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Contoh pada pasar persaingan oligopoli yaitu contohnya seperti industri rokok, kendaraan bermotor, handphone, semen, telekomunikasi, penerbangan, dan lain sebagainya. Terdapat dua aksi yang dapat diambil penjual, yaitu yang pertama model Carnot. Dalam model ini, bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, maka perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Atas dasar asumsi inilah, perusahaan pesaingnya akan menentukan tingkat produksinya. Kemudian yang kedua model Bertrand. Dalam model ini, penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.